Shalom, selamat pagi sahabat suara kabar baik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya saudara semua berada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang damai sejahtera, senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jumpa kembali saudara dengan renungan dan doa pagi pada hari ini. Mari kita akan mengawali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini Engkaulah Tuhan yang telah membangunkan kami. Engkaulah yang telah melindungi istirahat kami sepanjang malam ya Tuhan. Kami mau memulai hari ini bersamamu ya Tuhan, di dalam doa dan di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Beri kami hati Tuhan supaya kami boleh tunduk sejenak di hadapan hadirat-Mu untuk memulai semua kegiatan kami hari ini. Kiranya Engkau berfirman atas kami. Roh Kudus yang akan menolong kami supaya kami memahami, supaya kami mengerti, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu, serta mewartakan kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat suara kabar baik yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Providensia Allah yang mengagumkan terhadap umatnya. Providensia Allah yang mengagumkan terhadap umatnya. Renungan diambil dari Mazmur yang ke-105 ayat 16-21. Saya akan membacakan semua ayat tersebut. Demikian firman Tuhan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat suara kabar baik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dilanda kelaparan yang hebat, Allah menyelamatkan umatnya dengan cara yang unik. Berbeda dengan apa yang sering dipikirkan oleh manusia. Namun demikianlah cara pertolongan Tuhan. Seringkali tak dapat dimengerti oleh akal manusia, dan manusia pun tidak dapat menjangkau apa yang ada di dalam pikiran Allah, apa yang sedang berjalan di dalam pikiran Allah. Manusia dapat berpikir, bukankah dia sanggup mendatangkan kesuburan tanah Israel tanpa harus mengirim Yusuf ke Mesir dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik? Tetapi Allah tidak menempuh jalan yang direka-reka manusia. Firman-Nya Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tanah Kanaan ketika itu mengalami kelaparan yang dahsyat. Ketika itu belum terjadi, Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Yusuf yang masih berumur 17 tahun diutus ke Mesir dalam rangka penyelamatan bangsa dan sanak saudaranya. Perjalanan hidup Yusuf penuh liku-liku, penuh derita. Tapi Yusuf sama sekali tidak mengerti maksud dan rencana akhir Allah terhadap dirinya. Akhirnya ia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, dan ketika itu ia berumur sekitar 30 tahun. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mazmur 105, 16-17. Yusuf diutus Allah mendahului sanak saudaranya ke tanah Mesir.
Tetapi cara Allah mengutusnya bukan dengan jalan yang mulus, bukan dengan jalan yang nyaman dan enak. Yusuf pun tak mengerti akan rencana indah Allah, sebab dia harus dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual sebagai budak, dan dengan jalan berliku-liku penuh godaan akhirnya dia dimasukkan penjara karena menolak berbuat dosa dengan istri tuannya, yakni Bapak Potifar. Setelah itu, melalui berbagai proses, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Akhirnya dia mengurus tanah Mesir sehingga negeri itu makmur, berlimpah bahan makanan. Dengan demikian bangsanya, orang tua, sanak saudaranya datang ke Mesir dan dipeliharakan dengan sangat mengagumkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi Perdana Menteri serta dapat menolong bangsa dan sanak saudaranya, Yusuf harus mengalami berbagai penderitaan. Cara Tuhan tak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Bukankah ini adalah pemeliharaan Allah yang mengagumkan? Providensia Allah yang mengagumkan? Mari kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara dengan cara Allah yang ajaib, dengan cara Allah yang mengagumkan. Jikalau saat ini saudara mengalami berbagai tekanan, mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, bertahanlah, sebab pertolongan Tuhan pasti datang. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Dia tidak akan membiarkan saudara tenggelam dalam persoalan saudara. Dia akan hadir memberi pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber pemelihara kehidupan kami, terpuji-puji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kalau saat ini kami menjadi milik Tuhan, umat Tuhan, kalau saat ini Engkau berikan kepada kami karunia iman untuk percaya, semua bukan karena kebaikan kami, tetapi semua oleh karena anugerah, pemberian, pilihan dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu hati kami penuh syukur berlimpah-limpah ya Tuhan. Sebab kami percaya menjadi milik Tuhan. Engkau tidak hanya memeliharakan Israel umat-Mu, tetapi kami semua, saudara-saudara para pendengar, milik Tuhan, umat Tuhan. Engkau sudah menyediakan pemeliharaan secara mengagumkan, secara ajaib di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sehingga hidup kami hanya memuliakan Tuhan, menjadi kepujian, menjadi surat pujian, supaya kami boleh mewartakan akan keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah sembuhkan kami bersyukur. Engkau yang sudah pulihkan perekonomian kami bersyukur. Engkau sudah memeliharakan hidup kami, keluarga inti, keluarga besar. Semua jemaat Tuhan, umat Tuhan di seluruh dunia, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau pada pagi hari ini untuk menjalani seluruh kehidupan kami bersama-Mu. Kami tahu pemeliharaan yang sempurna datang dari Tuhan. Kebahagiaan sejati, damai sejati, keberhasilan sukses sejati datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu setiap pagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Kami boleh datang kepadamu dengan penuh limpah syukur dan terima kasih. Penuh pujian, penuh penghormatan hanya Engkau. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau untuk memimpin dan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya memimpin negeri ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memeliharakan kehidupan kami dan menyertai kami. Kini kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan untuk umat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menopang seluruh kehidupan kami di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berkarya di dalam anugerah Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.